Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jabaluddin Haq. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat form daftaran lomba. Nah, untuk form daftarannya di sini saya akan memberikan contoh untuk form pendaftaran lomba catur. Nah, di sini saya akan menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Nah, dan untuk JavaScript tersendiri, saya akan menggunakan library dari jQuery untuk mempermudah mengkodingan JavaScript-nya nanti. Oke, langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita buka text editor terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan VS Code. Setelah membuka text editornya, sini masuk ke menu, kemudian ke file, masuk ke open folder. Di sini untuk buat folder baru. Oke, kemudian saya akan taruh di dokumen. Nah, pertama saya akan buat folder terlebih dahulu. Ini saya akan buat menggunakan nama perlombaan. Perlombaan. Seperti ini, dan tekan enter. Kemudian pilih perlombaan untuk memasukkan foldernya. Kemudian tekan select folder. Setelah itu, kita buat file dari HTML-nya. Ketik masuk ke new file sini, tekan. Kita ketikkan terserah untuk namanya. Yang penting di akhiran ada .html-nya. Saya akan menggunakan .html seperti ini. Dan tekan enter. Dan tekan create file seperti ini. Yang pertama kita membuat struktur dari HTML-nya. Untuk cara mudahnya kita ketikkan tanda seru, kemudian kita tekan enter. Seperti ini. Oke, saya akan perbesar lebih dahulu agar terlihat. Oke, yang pertama saya akan edit titelnya. Ini untuk judul dari tab dari websitenya seperti di sini. Ini judulnya, di sini judulnya jQuery. Nah, sini saya akan ganti menjadi from pendaftaran lomba catur. Yes. Oke. Kemudian kita buat struktur dari formnya. Nah, sebelum saya membuat struktur, saya akan live view terlebih dahulu agar lebih mudah, agar kita bisa tahu apa saja yang perubahan yang kita lakukan. Untuk ekstensinya saya menggunakan live preview ya. Bisa dicari di ekstensi pada VS Code. Untuk menggunakannya kita tekan F1, kemudian cari live preview. Di sini ada dua, saya ada di internal browser atau external browser. Saya akan pilih internal browser saja. Seperti ini. Yang pertama saya akan buat kontainer terlebih dahulu, div. Kemudian kasih kelas, kelasnya itu saya sarankan untuk namanya kelasnya itu kontainer. Seperti ini. Kemudian buat struktur dari formnya. Kemudian gunakan form. Form seperti ini. Ini kita kasihkan no validate agar tidak perlu validasi lagi nanti jika kita menggunakan dengan formnya. Kemudian saya akan berikan judulnya untuk formnya. Saya akan menggunakan H2 seperti ini. Kemudian untuk namanya saya menggunakan form pendaftaran lomba catur. Oke. Kemudian saya akan buat untuk strukturnya saya akan buat table berupa struktur form berupa table. Karena kita buat tabelnya terlebih dahulu. Terus struktur table menggunakan yang pertama ketikkan table seperti ini. Kemudian masukkan tr untuk barisnya. Kemudian tekan enter. Kemudian td untuk kolomnya. Nah, ini yang pertama untuk judulnya kita tidak menggunakan td tapi menggunakan th seperti ini. Yang pertama saya akan isi field untuk judul awalnya, kemudian th lagi, kemudian isi keterangan seperti ini. Kemudian masuk ke baris kedua,
saya akan isi untuk input nama dari peserta. Langsung ke input saja, input. Tipenya untuk tipenya teks karena berupa nama. Oh, ini ketikkan TD terlebih dahulu ya, saya lupa. Ini baru kita masukkan input tipenya teks seperti ini. Jangan lupa masukkan ID-nya. ID itu untuk pengenal dari input ini. Ini saya akan isi nama. Oke. Saya akan juga tambahkan placeholder untuk membantu peserta untuk menginputkan namanya. Kita berikan perintah masukkan nama lengkap seperti ini. Setelah itu benar. Seharusnya nih sebelum TD yang input ini kita buat judulnya terlebih dahulu. Pengenalnya kita masukkan TD terlebih dahulu. Saya lupa TD. Nah, untuk isinya ketikkan nama saja, nama seperti ini. Kemudian masuk ke baris ketiga, TD. Kita inputkan untuk fieldnya. Untuk field saya akan isi usianya. Oke, kemudian TD lagi. Kemudian masukkan input. Tekan input. Nah, untuk tipe input untuk usia, kan usia itu hanya berupa nomor. Nah, kita akan menggunakan tipenya number. Jangan lupa kasih ID. Saya akan isi ID-nya usia saja. Nah, untuk usia itu rentangnya itu kita minimal rentang usianya itu 1. Kita isi minimal 0 saja. Nanti bisa diatur untuk minimal 1 atau 2, 3 ya. Nanti seperti ini. Ini untuk 0 kita isi 1 saja ya. Ketika langsung ditekan seperti ini akan muncul 1. Oke. Nah, untuk rentang usia nanti akan saya atur, yaitu batas usianya itu minimal 7 tahun dan maksimal itu 20 tahun. Nah, karena itu kita berikan tetap seperti ini. Untuk pengkondisiannya kita di JavaScript saja. Dan untuk pengkondisian nama ini kalau tidak diisi akan muncul pemberitahuan. Dan untuk minimal kata pada namanya itu di 4 baris, 4 kata. 4 huruf maksudnya. Sorry. Kemudian masuk ke baris keempat. Baris keempat. TD. Dan ini saya akan isi sesi dari lombanya. Sesi lomba. Dan TD isinya itu untuk sesi lomba ini kita menggunakan berupa select. Kita masukkan ini select. Nah, untuk namanya kita bisa hapus saja, tidak apa-apa. Yang penting ID-nya itu kita tulis. ID-nya itu berupa sesi. Kemudian kita tambahkan opsi. Menggunakan ketikan option. Ini kemudian kita tekan tag. Untuk value-nya itu yang pertama saya akan isi pagi dengan value 1. Kemudian kita copy paste saja ke bawah. Dan siang dengan value 2. Lagi ke bawah. Dan juga sore seperti ini dengan value 3. Sore. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk inputan nama sekolah. Kita tambahkan baris lagi tr id ini nama sekolah. Ini
Untuk nama sekolah saya akan menggunakan inputan berupa teks seperti yang nama ini. Input tipenya teks. Untuk ID-nya sekolah. Dan juga tambahkan placeholder untuk membantu penginputannya nanti. Masukkan sekolah seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan untuk input jenis kelamin. Tambahkan tr lagi. Jadi jenis kelamin. Oke, tambahkan td. Untuk jenis kelamin saya akan menggunakan input tipenya radio karena jenis kelamin itu cuma ada 2 pilihan dan wajib diisi cuma maksimal itu cuma mengisi satu saja, tidak bisa mengisi dua-duanya. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita akan menggunakan radio. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan radio yaitu yang pertama seperti ini. Yang pertama itu nama dari kedua radio, opsi dari radio itu harus sama agar bisa saling terhubung. Name seperti ini. Saya akan singkat saja kelamin menjadi KL. Kemudian saya akan tambahkan ini untuk value-nya, untuk value yang pertama itu 1. Nah, untuk namanya itu laki-laki. Isinya itu laki-laki. Kemudian di sini td input lagi. Punya radio. Ini name sama dengan KL. Untuk value-nya dengan 2. Untuk isinya yaitu perempuan. Seperti saya akan tes. Seharusnya itu kita tidak bisa mengisi dua-duanya, harus salah satu. Nah, seperti ini. Oke. Itu saya akan menambahkan tombol untuk menginputkan formnya nanti. Dengan button. Isinya itu kirim. Kemudian tambahkan ID-nya. Menggunakan namanya kirim. Oke. Nah, setelah ini struktur awalnya sudah jadi, mulai dari input nama, input usia, input untuk sesi lomba, input nama sekolah, dan juga jenis kelamin, serta untuk tombol untuk pengirim untuk formnya nanti. Kemudian saya akan membuat styling dari form ini menggunakan CSS. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat file CSS-nya terlebih dahulu. Masuk ke perlombaan di sini, foldernya, dan tekan yang new file. Kita isikan nama dari file CSS-nya. Untuk nama itu terserah. Saya akan menggunakan seperti ini, sini aja, perlombaan.css. Yang penting pada pengakhiran nama file itu ada .css-nya dan tekan enter. Dan untuk menghubungkan file CSS ini dengan HTML, pada head di HTML kita tambahkan link rel style sheet href. Dan di sini di bagian href kita isikan nama dari file CSS-nya.
ini per lomba dot yang pilih yang CSS seperti ini. Ini sudah terhubung, kemudian masuk ke CSS-nya. Pertama kita buat ini bodinya, kita buat edit body dari keseluruhan file ini. Body kan body, kemudian kurung. Pertama saya akan buat untuk mengatur fontnya. Font family-nya saya akan pilih Sego UI. Nah, yang ini Sego UI. Kemudian untuk displaynya kita pilih tipenya yang flex. Kemudian untuk justify konten ini untuk meratakan tengahnya kontennya ini. Kita pilih center. Saya akan pilih untuk meratakan tengah center. Seperti ini. Dan saya akan menggunakan paddingnya. Saya akan isi 50 px saja, 50 px untuk membuat celahnya sini, celah-celah dari formnya ini. Kemudian saya akan mengedit kontainernya. Berapa kontainer ini? Kelas dari kontainer. Untuk memanggilnya gunakan dot container ini. Yang pertama saya akan mengatur background colornya. Background color. Menambahkannya saya akan menggunakan warna RGB saja. RGB untuk kodenya 131, 151, 169. Sebenarnya itu ini bebas ya, ini untuk warnanya. Kita bisa ubah juga seperti ini. Ketika tekan klik bagian warna ini, kemudian kita bisa atur-atur warnanya mau seperti apa. Kemudian saya akan tambahkan paddingnya. Padding sebesar 30 px saja. Dan tambahkan border radius untuk membuat di sini. Ini kan kotaknya lancip, saya akan buat sedikit bulat. Saya menggunakan border radius sebesar 12 px. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ke width-nya atau panjangnya saya akan isi 100%. Kemudian max width-nya saya akan atur sebesar 500 px. Kemudian untuk mengatur ini input ini kan itu tidak teratur ya. Saya akan menggunakan yang umum itu kan bintang. Isinya itu box sizing, isi dengan border box. Setelah itu saya mengatur ini untuk judulnya from daftaran ini satu. Gunakan memanggilnya itu H2. Nah, saya di sini menggunakan H2 untuk judulnya. Pertama saya akan mengganti warnanya menjadi putih menggunakan color. Sini saya pilih yang white. Seperti itu. Kemudian untuk teks align-nya saya akan menggunakan center. Untuk membuat teks itu tata tengah. Kemudian saya akan mengatur tabelnya. Nah, untuk tabelnya kan tidak kelihatan ini nanti. Saya akan buat agar lebih mudah. Saya akan menggunakan ini pertama tabel. Sini tambahkan width-nya, panjangnya 100%. Dan menyesuaikan. Kemudian untuk saya akan melakukan border collapse. Nah, border collapse itu sebenarnya di sini. Saya akan memberikan seperti garis-garis pada tabelnya. Gunakan tabel seperti ini. Kita kopiar. Dan TD. Akan melakukan bordernya 1 px.
sorry seperti ini. Nah, ini nantinya kan ini lebih mudah untuk melihat struktur dari tabelnya. Yang pertama saya akan menggunakan border collapse untuk menghilangkan spasi di antara tabel-tabel ini. Border collapse, isikan collapse ini akan menghilang untuk spasinya. Kemudian setelah itu saya akan mengedit untuk inputnya ini di bawah aja, edit untuk input, untuk buttonnya juga button, dan juga selectnya untuk opsi select yang ini. Ini pertama saya akan auto displaynya block, tulisnya block. Oke, kemudian untuk menghilangkan outline-nya saya akan menghilangkan outline, tekan outline dengan none ini. Kemudian untuk width-nya saya akan isi 100%. Oke, agar menyesuaikan dari tabelnya. Kemudian saya akan menggunakan padding sebesar 0,5 pm. Kemudian kemudian saya akan melakukan border radius agar tidak sikunya tidak lancip, besar 12 0,3 pm. Seperti ini. Kemudian saya akan mengedit inputnya terlebih input yang ini, input. Nah, secara keseluruhan saya akan menambahkan ini menggunakan input dari sini, inputnya tersendiri, menambahkan berupa margin besar 0,5 m, di sini dan 0. Yaitu kemudian karena input yang berupa radio ini sedikit mengacak, saya akan gunakan input, kemudian kurung kotak, tipe type sama dengan ini koma atas radio, sama diisi video seperti ini. Akan width-nya saya akan isi auto agar lebih berat. Oke. Nah, saya edit TH dan TD-nya. Untuk mengatur tabelnya ini, memberikan background colornya. Pertama saya akan isinya border. Saya akan tambahkan background color lebih dahulu. Background color untuk ini, untuk warnanya kita bebaskan aja. Saya akan buat semi kehijau-hijauan. Oke, seperti ini. Dan saya akan hapus ini agar kita bisa melihat perubahannya pada TH dan TD-nya. Pertama saya akan buat border radius dari tabelnya ini besar 12px. Kemudian menambahkan padding besar 12px, dan juga 15 ini.
Kemudian untuk text align dari ini yang ini saya akan pilih yang left atau di tengah sana aja ya, lebih bagus. Kayaknya lebih bagus kita tekankan saja tadi. Dan saya akan edit bagian ini buttonnya. Pertama untuk fontnya, font size-nya itu kita besarkan size dan besarkan sebesar 1 ya. Oke, kedua saya akan berikan background colornya. Saya akan buat biru saja. Kemudian saya akan menghilangkan bordernya, yaitu garis tepinya. Border non. Kemudian saya akan edit width-nya 100% untuk menyesuaikan dengan table. Kemudian untuk mengedit dari color dari teksnya, kita akan buat putih saja, white ini. Kemudian saya menambahkan paddingnya, padding sebesar 0,8 mm, seperti salah, sekan seperti ini. Dan saya akan memisahkan tabel dengan buttonnya menggunakan margin top sebesar 12px itu. Kemudian tambahkan border radius 12px agar lebih bulat lagi. Oke. Setelah itu saya akan menambahkan sini yang table tadi, saya akan menghilangkan bordernya. Yang sini sudah box sizingnya sudah ini. Box kalau dihilangkan ini. Nah, fungsinya border box itu untuk menata pada inputnya. Dihilangkan akan seperti ini, tidak akan mengepas dengan tabelnya. Kalau di border box itu akan lebih bagus. Dan ini displaynya flex, display container, container. Dah, table. Oh ya, table itu bukan collapse ya, separat. Salah separat. Maka lebih bagus sepertinya ada jarak. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini aja untuk stylingnya pada CSS-nya. Kita lanjut ke JavaScript-nya. Di JavaScript-nya pertama saya akan memasukkan dari library dari jQuery terlebih dahulu. Kita masuk ke browser dan kita masuk ke websitenya jQuery. Kita bisa search di sini CDN. Kita download query JDN yang ini, kita pilih dan masuk ke jQuery JDN. Nah, versi kita bisa pilih yang manapun. Saya akan menggunakan yang versi 4 yang uncompressed dan kita tinggal copy saja. Setelah itu kembali ke VS Code, masuk ke bagian head. Kita pastekan di head di bawah, kita bisa masukkan di mana saja. Yang penting itu di dalam struktur head pada HTML. Saya akan pastekan di bawah untuk menginputkan menglinkkan CSS-nya tadi. Ini di paste seperti ini. Oke. Setelah itu di bagian bawah, setelah div ini kita tambahkan script. Karena untuk JavaScript-nya saya akan menggunakan di luar file HTML, saya akan menambahkan file JavaScript-nya terlebih dahulu menggunakan new file.
kita akan isi perlombaan.js. Yang penting untuk penamanya itu belakangnya menggunakan .js. Itu tekan enter. Dan untuk melingkannya dengan HTML, kita masuk ke file HTML di bagian script ini. Dalam script yang satunya ini, kita tekan spasi, tambahkan command src ini, tekan. Kemudian kita masukkan nama dari file JavaScript-nya. Saya akan menggunakan perlombaan.js. Tuh. Seperti ini sudah untuk link dari melingkan file HTML dengan JavaScript. Nah, untuk pengkondisiannya, saya yang pertama itu untuk namanya itu tidak boleh kurang dari 4 karakter. Kemudian usianya itu saya akan mengatur itu minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun. Karena ini kita menggunakan jenjang untuk persekolahan mulai dari SD sampai SMA. Kemudian untuk sesinya kita pilih pagi, siang, sore. Nah, jika sesinya tidak isi, maka akan muncul pemberitahuan bahwa harus memilih sesi ini. Nah, karena di sini saya gunakan auto ini untuk pemilihan utamanya pagi, maka paling awal kalau tidak diisi pun akan terpilih pagi. Dan untuk nama sekolahnya itu tidak akan terlalu rumit. Jika ada nama sekolahnya tidak diisi, maka akan muncul pemberitahuan harus mengisi nama sekolah. Kemudian untuk jenis kelamin itu harus memilih salah satu, wajib. Kalau tidak diisi salah satu, akan muncul pemberitahuan harus mengisinya. Sama juga untuk nama, jika tidak diisi maka akan muncul pemberitahuan harus mengisinya. Pertama kita buat struktur awalnya dari jQuery atau JavaScript-nya, dengan dolar dengan dokumen ini, kita tekan dan ready, kemudian dengan function tutup kurung, kemudian kurung ini kurung awal, kemudian di sini di akhirnya tambahkan titik koma. Oke. Nah, untuk pengkondisian ini, jika kita menekan tombol kirim, maka tadi itu kita pertama memanggil ID dari tombol kirim menggunakan dolar. Nah, kemudian buka tutup kurung dan koma 2 atas ini. Dan kita untuk memanggil ID kita menggunakan pagar. Dan kita masukkan nama dari ID dari nama tabelnya, yaitu ID-nya berupa kirim. Nah, itu untuk pengkondisiannya itu ketika diklik, maka dari itu kita menggunakan dot klik ini dengan function untuk menambahkan fungsinya, buka tutup kurung, buka kurung awal. Ini kita tambahkan titik koma. Nah, pada function ini saya akan menambahkan prevent default agar itu biasanya itu tidak refresh atau tidak error nantinya. prevent default seperti ini, kita tutup kurung, titik koma. Dan saya akan mengapa? Tadi ini kok ada error ya? Di mana? Oh, ini kok tas ya? Salah. I seterusnya. Kirim sudah benar kan? Errornya sudah tidak ada. Oke. Yang pertama saya akan membuat memanggil variabelnya dari HTML ke JavaScript-nya menggunakan var. Saya akan buat variabel baru di JavaScript-nya berupa nama, atau samakan saja dengan ID dari JavaScript-nya, ID dari HTML-nya. Maksud saya sama dengan untuk memanggil ID-nya menggunakan dolar, buka tutup kurung, koma atas 2 kali ini, kemudian pagar untuk menggunakan ID. Kemudian kita masukkan ID yang pertama itu nama, ini itu nama dengan nama dengan dot value-nya kita kosongkan untuk memanggil value-nya nanti.
dan titik koma. Dan sama juga untuk yang lain, mulai untuk usia, sesi, dan juga sesi sekolah, dan juga jenis kelamin. Oke. Mungkin ada di perbedaan itu di bagian untuk jenis kelamin, karena di sini kita menggunakan radio. Itu beda sendiri untuk pemanggilannya. Tapi sedikit-sedikit sama. Dengan usia dengan dolar usia dot value yang variabel sesi dengan sesi dot value. Ini juga untuk sekolahnya, variabel sekolah dengan dolar ID-nya sekolah dot. Nah, kemudian untuk ini kan jenis kelamin kita menggunakan radio, untuk tetap menggunakan var kelamin sama dengan yang pertama kita panggil terlebih dahulu ID-nya, itu kita menggunakan ID itu kelas ini. Oh iya. Nah, karena radio itu ada banyak, saya akan menambahkan kelasnya saja, kelas. Karena kelas itu bisa buat untuk banyak berupa kelamin. Ini juga tambahkan kelas. Salah kelas berupa kelamin. Save. Ini untuk memanggil kelas kita gunakan dot. Kemudian nama dari kelasnya kelamin. Kemudian karena di sini menggunakan radio, kita menggunakan ini text, yaitu untuk memastikan bahwa radio ini sudah terisi atau tercentang sini. Dan akhirnya dot value. Kemudian kita buat pengkondisiannya yang pertama, yaitu jika nama itu variabel nama ini isi sama dengan variabel nama, yaitu kosong atau tidak kosong seperti ini, atau koma atas tanpa isi. Kemudian juga untuk di sini menggunakan seperti ini, entah apa ini namanya, ini seperti lidi 2 kali atau garis lurus 2 kali, atau karena usia kita menggunakannya number, kita menggunakan is not n, is nen dari usia. Kemudian atau sesi sama dengan kosong atau sekolah sama dengan kosong atau tidak ada isi dari kelamin seperti ini. Dan tambahkan kurung awal. Isinya nanti kita isikan pemberitahuan berupa alert ini. Pemberitahuannya itu berupa semua field harus diisi seperti ini. Dan saya akan tambahkan, kemudian saya ini tambahkan titik koma. Jangan lupa tambahkan return. Nah, return itu apa? Ketika kondisi ini terbaca,
itu akan langsung return, tidak membaca if yang lainnya nanti. Dan saya akan tambahkan if yang selanjutnya. Kemudian untuk if yang selanjutnya itu membuat ini minimal karakter dari isi kata apa huruf dari nama itu minimal 4 huruf. Gunakan if nama dot length untuk panjangnya, length salah, length itu lebih kecil dari 4 atau kurang dari 4. Pengedisiannya yaitu berupa memberitahukan alert salah, alert itu berupa minimal nama terus terdiri dari 4 huruf. Ini titik koma, kemudian return, kemudian tambahkan condition untuk usia yaitu minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun dengan if usia itu lebih kecil dari 10 tahun, dan kondisinya untuk pemberitahuannya berupa alert berupa minimal usia harus minimal usia 10 tahun. Kemudian kita mengondisikan untuk maksimalnya kita menggunakan else seperti ini. Dan tambahkan if usia lebih besar dari 20 dan tambahkan pemberitahuannya misalnya. Ini pastikan tambahkan return juga alert berupa maksimal usia 20 tahun, koma, tambahkan return koma. Kalau setelah ini kan kondisinya sudah selesai, kemudian saya akan menambahkan ketika pesan ini validasi ini sukses validasi pada input ini sukses, saya akan menambahkan pemberitaan berupa selamat, daftar sudah terkirim, tetap berhasil. Gunakan alert ini selamat. Saya akan tambahkan yang namanya berupa nama yaitu variabel nama tambah dan spasi terlebih dahulu dan pendaftaran Anda telah berhasil. Save. Ini sudah untuk codingan untuk JavaScript-nya. Oke, kita coba tes. Yang pertama itu jika semua ini salah satu tidak diisi akan muncul alert, yaitu pemberitahuan berupa semua field harus diisi. Coba ini pertama saya akan kosongin bagian namanya, usianya saya acak ini 2 tahun, lagi asal sekolahnya itu SD aja, untuk jenis remnya lagi kita saya kirim. Udah bisa. Baik. Udah bisa kirim. Ini sudah benar. Usianya elf is coba ada error, tidak ada error.
Nah, ini for. Oh, ini juga. Ini kurang dolar. Oke, coba dicek. Kita cek. Oke, cek. Refresh. Ya, sebentar. Oke, pertama saya akan sini tidak bisa muncul beritahunya. Oke, untuk pengondisian pertama yaitu jika salah satu ini kosong akan buat pemberitahuan yaitu semua feed harus diisi. Saya ini isinya 12 tahun, ini pagi SD, jadi laki-laki. Dan ini ketika saya kirim, nah minimal salah. Ini saya kosongin aja seperti ini. Itu semua feed harus diisi. Kemudian untuk pengisian kedua yaitu berupa namanya itu minimal berisi 4 huruf. Kita coba saya isi coba ini 3 huruf ya untuk namanya. Ketika saya kirim, nah, minimal nama ada tulisan minimal nama harus terdiri dari 4 huruf. Dan pengujian ketiga yaitu ketika usianya itu minimal usia itu 10 tahun. Coba saya isi contoh 9 tahun. Ketika saya kirim akan muncul pemberitahuan ini saya benarkan dulu untuk namanya. Coba saya isi namanya dan seperti ini. Oke, untuk ketika usianya 9 tahun, ketika saya kirim muncul minimal usia harus 9 tahun. Kemudian untuk pengisian yang kedua untuk usia itu maksimal harus 20 tahun. Coba saya isi 23, maksimal usia 23 tahun. Seperti itu untuk pengondisian dari semua hal yang tadi saya coba ini, saya coding ini. Nah, untuk ketika kalau ingin codingan saya pada video kali ini, bisa cek untuk deskripsi video ini, ada link untuk menuju GitHub saya, berisi dari codingan saya ini. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.